Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Perempuan Bicara bersama saya Balkis Manisang dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas ini salah satu berita yang sangat ironi ya karena juga sedang diproses saat ini di Polda Bali begitu ya. Iketut Arik Wiantara, 53 tahun, adalah seorang yang mengaku berprofesi sebagai dokter gigi tetapi melakukan aborsi terhadap ribuan pasien wanita di Bali kurun waktu 2006 sampai 2023. Nah, ini yang menyakitkan lagi mendengarkannya karena Iketut Arik ini sebelumnya sudah pernah juga menjadi narapidana dalam kasus yang sama. Oke, saya akan membahas ini dengan narasumber di kiri kanan saya, tentunya sudah pakar-pakarnya. Yang pertama saya harus perkenalkan, ada Ibu Rostin Ilyas sebagai aktivis keluarga. Ibu Rostin, apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik, cuman suasananya yang gak baik. Iya, ini kita sangat prihatin ya dengan kondisi ini. Tentu di sebelah kiri saya juga sudah ada Ibu C. Juliati Hisham, sosiolog perilaku menyimpang. Ibu C, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Manisang, ini kabar yang luar biasa Iya. karena ini kejahatan yang luar biasa. Sudah mulai terasa kekesalannya ya Ibu C mendengarkan ini, kita sedih Ya, sekali ya. terima kasih. Nah, dan juga tentu kita harus mengundang dokter kandungan yang asli nih, ya. Juga pengurus dari POGI ya, Dokter Dian Indah Purnama. Dokter Dian, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, jadi pelaku ini, Iketut Arik ini mengaku kasihan dengan anak-anak SMA, mungkin yang lebih muda lagi begitu ya, atau mahasiswa yang akhirnya kemudian melakukan aborsi dengan dirinya. Ini pasti saya nggak kebayang beritanya dari mulut ke mulut begitu ya, sampai nama Iketut ini besar begitu ya. Dan kita juga terhubung langsung dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Satake Bayu Setianto. Pak Bayu, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Bilkis. Terima kasih Pak Bayu sudah menyempatkan waktunya. Kita lihat dulu ya Pak Bayu ya bagaimana perkembangan kasus dari dokter gigi yang mengaborsi ribuan pasien di Bali. Perbuatan ini sudah yang ketiga. Perbuatan yang pertama dilakukan pada tahun 2006. Rata-rata pasiennya adalah anak-anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja, melakukan praktek kedokteran tanpa izin. Jadi yang bersangkutan juga tidak berizin izin dan bukan merupakan anggota IDI. Lebih dari 1.000 orang menjadi korban praktek aborsi ilegal oleh seorang oknum dokter gigi di Bali. Korbannya mulai dari anak SMA, mahasiswi, pasangan suami istri, hingga korban pemerkosaan. Kegiatannya dipasarkan dari mulut ke mulut dan melalui media sosial. Setiap pasien dikenakan tarif 3,8 juta rupiah. Pelaku yang kini telah menjadi tersangka telah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Kepada polisi, pelaku mengaku praktek ilegal ini dilakukan karena ada permintaan aborsi. Pelaku juga kasihan melihat korban yang masih muda. Baik, saya langsung ingin memperbaharui informasinya kepada Pak Bayu. Pak Bayu sebagai Kabid Humas Polda Bali sudah pasti ada perkembangan yang sangat penting Pak, karena kita melihat ini Iketut Arik ini sudah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya menjadi residivis. Silakan Pak, bagaimana asal mula praktik dari pelaku? Ya, memang awalnya kan adanya informasi dari masyarakat terkait adanya dokter yang membuka praktek aborsi atas nama Dokter Arik. Kemudian Polda melakukan browsing melalui internet atas nama Dokter Arik tersebut, didapat alamatnya, kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi. Di lokasi kebetulan juga yang bersangkutan selesai melakukan aborsi ke salah satu pasiennya dan yang sekarang ini dijadikan sebagai saksi. Kebetulan sekarang ini ada 5 yang sudah dilakukan pemeriksaan untuk menjadi saksi. 2 dari pasiennya, kemudian 1 pembantu rumah tangga dan yang 2 adalah tetangganya. Yang bersangkutan memang di 2006 sudah pernah diproses, kemudian mendapat hukuman 2,5 tahun. Itu dilaporkan oleh pihak IDI sendiri. Kemudian di 2009
itu melakukan praktek aborsi yang kebetulan pasiennya meninggal sehingga dilaporkan oleh pihak keluarganya. Dan kemudian kemarin itu pada tanggal 8 bulan 5 2023 yang bersangkutan juga kita tangkap pada saat selesai melakukan kegiatan aborsi. Dan sekarang yang bersangkutan sudah ditahan di Polda Bali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke. Untuk perkembangannya, yang bersangkutan memang dokter gigi, jadi lulus dokter gigi. Cuma penyampaian dari tersangka, dia tidak menikmati atau tidak senang dengan praktek gigi sehingga beliau tidak ikut organisasi dokter gigi maupun membuka praktek gigi. Tetapi penyampaian beliau, dia malah antusias belajar tentang praktek aborsi dan juga seperti dokter umum yang lainnya. Demikian, Mbak. Oke, Pak Bayu, menarik ini Pak. Saya mau klarifikasi dulu. Jadi benar si Pak Iketut Arik ini adalah atau pelaku ini dokter gigi. Berarti dia lulus sekolah dokter gigi. Betul. Yang bersangkutan lulus dan diwisuda sebagai dokter gigi. Oke, tapi tidak terdaftar di Ikatan Dokter atau persatuan yang lain. Beliau tidak mau ikut organisasi dokter gigi dan juga tidak mau membuka praktek gigi. Oke, saya klarifikasi lagi ya Pak Bayu ya. 2006 itu sudah melakukan praktek, lalu kemudian tertangkap ya Pak ya. Dihukum 2,5 tahun, keluar, ya. Betul ya Pak ya? Keluar, kemudian di 2009, betul. Di 2009 kena hukuman 6 tahun. Berarti sudah 2 kali residivis? Ya, sudah 2 kali yang bersangkutan. Oke. Kalau yang kedua, pasiennya meninggal. Karena melakukan aborsi, pasiennya meninggal, kemudian keluarganya melaporkan ke polisi. Iya, jadi karena ada laporan atau aduan tadi ya Pak ya. Nah, Ya, Pak betul, ini menarik nih Pak, ketika ada seorang residivis yang 2 kali sudah dihukum begitu ya, 2,5 tahun dan 6 tahun dengan kasus yang sama, aborsi begitu. Ini kenapa dia bisa lolos lagi tuh Pak? Dari setelah 2009 berarti 6 tahun setelah itu ya, begitu ya. Dia sudah 2014 dia bebas begitu ya. Dan berpraktek lagi sampai 2023, Pak? Prakteknya mulai 2020, April 2020. 2020 sampai 2023. Pernah nggak Pak Arik ini kemudian entah karena sudah 2 kali residivis juga diperiksa kembali atau mungkin wajib lapor atau seperti apa untuk menjaga-jaga atau paling tidak ada evaluasi? Kalau penyampaian beliau dari tersangka ini banyaknya permintaan yang kepada yang bersangkutan. Kemudian yang tadi jelaskan karena kasihan tentang masa depan anak-anak yang datang ke yang bersangkutan memang rata-rata usia produktif, masih SMA, masih kuliah, seperti itu. Oke, jadi yang dikatakan oleh Pak Bayu ini walaupun sudah 2 kali residivis agak sulit terendus Pak prakteknya karena yang bersangkutan tidak memiliki klinik, begitu? Ya betul, jadi ada rumahnya yang bersangkutan dan tidak dipasang papan seperti buka praktek, tetapi hanya melalui telepon dan pasiennya itu mengetahui dokter Arik ini dari mulut ke mulut saja, bahwa yang bersangkutan bisa, ada beberapa juga kemampuan yang bersangkutan itu seperti pengobatan kulit, kemudian misalnya yang bersangkutan kalau ada yang sakit demam pun yang beliau obati juga. Wah, oke. Jadi dia terima apapun keluhan yang dia bisa lakukan ya Pak, dalam praktek gelapnya itu ya, praktek ilegalnya yang itu ya. Yang bersangkutan belajar secara otodidak melalui buku maupun media online. Oke, Pak ini ketua, mohon maaf Pak, di daerah rumah tadi yang tidak ada papannya itu ketua RT atau RW atau siapapun tetangga nggak ada yang lapor begitu? Ada kok keanehan nih banyak pelajar datang, perempuan mahasiswa muda datang ke sana begitu? Kalau penyampaian masyarakat yang kemudian yang jadi saksi dia tidak tahu kalau yang bersangkutan membuka praktek. Oke, tidak tahu dan tidak ada laporan ya Pak. Berarti acuh tak acuh begitu di sana ya? Lingkungan, kondisi lingkungan masyarakatnya ya? Lingkungan di sana juga sepi. Pak, boleh kita klarifikasi juga berapa yang sudah dihasilkan oleh Pak Arik ini selama melakukan praktek?
Kalau di data perhitungannya, tapi kita tidak bertanya juga sama pihak tersangkanya, ya kurang lebih ya sekitar 50 jutaan lah kalau yang bersangkutan dihitung, karena per orang kan 3.800.000. Tetapi ada juga yang beliau menyampaikan juga, ada juga yang tidak membayar tetapi berhutang gitu. Maksudnya pada saat melakukan praktek, karena yang bersangkutan tidak punya uang, dia bisa berhutang. Itu Oke. penyampaian daripada tersangka. Pak, boleh klarifikasi satu lagi ya Pak ya. Ini mohon maaf, jenazah-jenazahnya bayi ini atau janin ini itu diapakan Pak? Ada jejaknya tidak di dalam rumah itu? Sudah dibersihkan ya, antara dibuang di selokan ataupun di toilet. Dan penyampaian juga dari tersangka, beliau saat memeriksa pasien secara intensif juga, kandungan itu antara 2 sampai 3 minggu sebelum 1 bulan. Beliau baru berani melakukan aborsi. Pak Bayu, terima kasih. Saya akan langsung mendengarkan bagaimana pendapat juga dari para pakar yang ada di kiri kanan saya. Sesaat lagi dipersiapkan analisanya Bu Ros. Terima kasih Mbak, selamat malam. Terima kasih Pak Bayu. Ibu Ros sudah banyak yang mau diucapkan, tapi sesaat lagi kita jeda dulu di Perempuan Bicara.